Saya ini seorang Muslim. Saya nggak mungkin menghina Islam. Saya juga nggak suka kalau Islam dihina. Tapi saya merasa saya harus menyampaikan apa yang penting diketahui, tapi selama ini tidak banyak dibicarakan, karena misalnya terlalu sensitif dan dapat menyinggung perasaan umat Islam. Salah satunya ya soal keaslian Al-Quran. Selama ini mayoritas umat Islam percaya bahwa tidak pernah dalam sejarah Islam Al-Quran itu diedit, ditulis ulang, atau sebagian isinya dihilangkan karena satu dan lain hal. Dalam Al-Quran memang ada ayat yang bilang Allah akan menjaga isi Al-Quran, dan itulah yang dijadikan landasan keyakinan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah. Saya pun dulu berpikiran dan meyakini itu. Tapi kini setelah saya baca banyak buku, mendengar diskusi, bertukar pikiran, saya tiba pada kesimpulan bahwa Al-Quran sangat mungkin mengalami perubahan. Mungkin atau hampir pasti menurut keyakinan saya, Al-Quran tidak berubah secara substantif, tapi bahwa di sana-sini ada editan, koreksian, atau bahkan ada yang dihilangkan mungkin saja terjadi. Sampai di sini saya akan mengingatkan dulu nih, video saya ini hanya pantas ditonton oleh mereka yang bersedia membuka pikiran dan bisa menahan diri untuk menerima argumen yang berbeda dari apa yang selama ini mereka yakini. Kalau Anda tidak bisa menerima perbedaan, mungkin Anda sebaiknya tidak melanjutkan menonton video ini. Skip aja. Tapi kalau Anda masih bersedia sabar menerima kemungkinan keragaman interpretasi, saya ingin mengajak Anda diskusi. Az-zikru, jika disebutkan dalam Al-Quran, ini berarti bisa menggabungkan fungsi yang melekat pada dua nama sekaligus, yaitu Al-Quran dan Al-Kitab. Al-Quran dari segi bacaannya, Al-Kitab dari segi tulisan dan susunannya yang sempurna. Jika disebutkan az-zikru, maka makna pertamanya seperti terisyaratkan dalam Al-Quran surah ke-15 ayat ke-9, menunjuk pada penjagaan Allah kepada Al-Quran, baik dari segi bacaan ataupun dari segi tulisannya. Dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra, bukan nazzalna Al-Quran, bukan nazzalna Al-Kitab, tapi az-zikr. Kami yang turunkan Al-Quran, baik itu bacaannya ataupun kemudian tulisannya yang tersusun rapi sebagai pengingat bagi manusia. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaga itu semua sampai dengan kehidupan berakhir kembali kepada kami. Dan kenapa penjagaannya disebut dengan az-zikru? Untuk memberikan isyarat kepada setiap hamba bahwa penjagaan itu bukan hanya menunjuk mukjizat kepada Al-Quran sebagai pembuktian kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran risalah Islam. Anda kalau ingin tahu Islam itu benar, kata Allah, lihat Al-Quran nih, saya jaga. Kalau ini bahasa manusia biasa, nggak akan bertahan sampai sekarang. Buktinya saya jaga bertahan. Ini menunjukkan itu bukan kalam biasa. Tapi tujuan saya menjaga itu, kata Allah, untuk membuat Anda ingat kepada saya, supaya setiap Anda lihat Quran, Anda ingat saya. Anda dengar bacaan Quran, Anda kemudian ingat saya. Dan cara Allah menjaga itu semua bukan hanya dengan bacaan dan tulisan. Nah, pertemuan yang lalu Allah menjaga itu juga lewat hafalan-hafalan yang dimudahkan di setiap insan, jiwa-jiwa manusia, bukan sekedar jiwa-jiwa yang beriman. Jadi cara Allah menjaga Al-Quran bacaan, juga kemudian Alkitab tulisan dan susunannya itu, salah satunya dimudahkannya setiap manusia itu. Awas, bukan hanya muslim, setiap manusia. Jikalaupun ada non muslim pengen ngapalin Quran, bisa dia. Allah jadikan mudah menghafal Quran itu semudah-mudahnya untuk menunjukkan bahwa ini kalam beda dengan kalam manusia. Ini bukan kalam biasa, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya berikan perbedaan dengan kalam-kalam, dengan perkataan-perkataan selain perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-54 Al-Qamar ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32 dan ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan semudah-mudahnya Al-Quran itu lidzikr, untuk dihafalkan, diingat. Maaf, kalimatnya tidak menggunakan hifdzun tapi zikrun. Lihat lagi ayatnya, bukan hifdzun. Padahal orang sekarang menyebut hafalan itu dengan hifdzun, orangnya disebut hafiz. Silahkan tanyakan pada teman-teman Anda, kalau penghafal Quran itu disebut apa, maka mereka akan menjawab hafiz. Hafiz jamaknya huffaz. Tapi Al-Quran tidak menyebut mereka dengan hafiz, dan proses hafalannya bukan hifdzun tapi zikrun. Ingat itu baik-baik, zikrun.
seakan-akan memberikan kesan bahwa, ingat, gabungkan dengan pengertian yang pertama. Kalau disebutkan zikrun, itu artinya, awas, isyarat dari Allah untuk menjaga Al-Quran sifatnya abadi sampai kembali kepada Allah. Seakan-akan ketika Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Al-Quran itu semudah-mudahnya untuk dihafalkan sebagai pembuktian dari kami untuk menjaga Al-Quran dari sejak dia diturunkan. Bicara Allah menjaganya, tanamkan pada jiwa-jiwa orang beriman. Dikeliru kalau ada orang mengatakan, ini Quran ini inspirasi kemajuan orang Islam. Bakar aja, bakar oleh Anda kertasnya, tapi Anda nggak bisa menghancurkan Qurannya, karena Quran tertanam dalam jiwa-jiwa kami insan beriman. Paham seperti itu? Jika ada yang mengatakan kalau nggak ada mushaf, nggak ada sandaran, mudah bagi kami bersandar pada bacaan yang telah kami hafalkan dalam jiwa kami. Itu poinnya. Nah, jadi kalau Anda melihat orang-orang yang hafal Quran, anak kecil, orang dewasa, macam-macam dan sebagainya, nah yang diinginkan itu bukan sekedar kagum. Kalau kagum Anda terlambat, sudah banyak orang kagum dari dulu. Banyak. Abu Jahal aja kagum dengan Al-Quran. Dia menolak Quran itu bukan karena anti Quran, cuman takut kehilangan kedudukan. Orangnya sendiri kagum dengan Quran. Makanya begitu Quran turun, dia paham itu firman Allah, bukan kata-kata manusia biasa. Dia nggak bisa bikin tandingan. Alif Lam Mim. Dahsyat nih, tahu dia. Umar aja, Umar tuh paham betul dengan sastra Arab, paham dengan syair Arab, punya zauk, rasa yang merasakan bagaimana dahsyatnya syair-syair Arab, berpengaruh pada jiwa. Tapi begitu mendengar satu ayat, Toha, lembut hatinya langsung, karena tahu itu bukan firman biasa, bukan kata-kata manusia. Paham mereka. Abu Lahab itu ngerti dengan Quran, tahu, cuman tidak iman kepada Nabi bukan karena nggak paham Quran, bukan karena nggak takjub dengan Quran, takut kehilangan pengaruh di kalangan masyarakat. Itu aja poinnya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang menolak Quran, dia telat dia. Dan mohon maaf, mungkin kadar pengetahuannya rendah. Sebodoh-bodohnya Abu Jahal, paham bahasa Arab, ngerti syair, kagum dengan Quran. Sepintar-pintar orang sekarang yang menolak Quran itu bahasa Arab nggak bisa, syair aja nggak paham, tiba-tiba mengatakan di Quran itu produk budaya. Orang yang ngerti budaya Arab saja, Abu Jahal kan ngerti budayanya. Abu Lahab sangat paham dengan budayanya. Dia nggak pernah mengatakan Quran produk budaya, nggak pernah. Kata-kata Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya mengatakan ini syairnya Muhammad, ini buatan Muhammad, bukan karena menolak Quran, karena dia tidak sanggup menandingi Quran. Makanya dia cari kata-kata lain untuk menutupi kekurangannya. Di orang-orang yang gagal itu kadang-kadang sering nyari ungkapan-ungkapan untuk menutupi kegagalannya. Ada orang-orang yang sudah kalah dalam perdebatan mencari alasan-alasan lain, dan biasanya kalau sudah kalah berargumentasi itu nyerang secara pribadi, bukan argumentasi lagi. Jadi sudah nyerang pribadi, begini ini menunjukkan ada kepanikan dalam dirinya dan dia tidak siap dengan kekalahan argumentasi yang dia bangun. Jelas sampai sini? Jadi saya ingin katakan bahwa ada kedahsyatan dalam Al-Quran. Ketika kita menghafal Quran, ini Allah ingin menunjukkan, ini bukti penjagaan saya pada Al-Quran tertanam dalam setiap jiwa manusia. Yang paling dahsyat, lihat baik-baik, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, mata sehat bisa melihat, mata tak mampu melihat, otaknya sempurna, ada yang divonis lumpuh otak, ada yang fisiknya sempurna, ada yang bahkan tangan kakinya sudah tidak berfungsi, tapi dahsyatnya bisa hafal Al-Quran. Tunjukkan pada saya, ada nggak kitab lain selain Al-Quran yang memiliki sifat sama seperti ini? Dia bisa dihafalkan laki-laki perempuan, kecil besar, tua muda, laki-laki perempuan, terbatas tidak terbatas, maaf, cacat atau sempurna. Tunjukkan pada saya sampai sekarang kitab mana yang mampu dihafal seperti Al-Quran. Ini dalil yang paling menguatkan bahwa Islam itu agama yang benar. Firman Allah, kalau bukan firman Allah mustahil bisa begini. Demi Allah saya katakan mustahil karya manusia itu bisa memiliki kesamaan dengan Al-Quran, mustahil. Ini artinya ada untayan firman dalam Al-Quran yang bukan kata-kata manusia, karena sifat kata-kata manusia itu baru dibacakan berkali-kali udah bosan. Tunjukkan pada saya bacaan mana syair, sajak, lagu, lirik yang bisa dibacakan 17 kali dalam sehari dan dia nggak pernah bosan. Apalin tuh, silakan. Anda mau sampaikan apa, termasuk nasyid yang paling bagus, Dinas Salam, Ya Maulana, Ya Jamalu, macam-macam, silahkan. Ayo bacakan tiap hari. Ada yang nyanyi itu 17 kali dalam sehari? Nggak ada. Dan baru 3 kali udah bosen. Apa nggak ada lirik yang lain? Tuh, apa nggak ada bacaan yang lain? Tapi Quran tidak. Demi Allah saya katakan, setiap jiwa orang beriman membacakan 17 kali dalam sehari. 7 ayat lagi, bukan 1 ayat.
Bismillah sampai waladhdallin 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin 17 kali dalam sehari. 2 kali subuh, 4 kali zuhur, 4 kali asar, 3 kali maghrib, 4 kali isya. Tiap hari dibacain. Demi Allah sampai dengan sekarang belum pernah saya ada pengaduan dari jamaah, kepala saya pusing Ustaz. Kenapa Bapak bisa pusing? Baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, 17 kali baca Al-Quran dalam sehari, itu belum surat yang lain, belum lagi yang punya program sehari 1 juz, dan nggak pernah ngeluh, puluhan tahun dibacakan, berapa juta kali dia baca itu, belum pernah kepala pusing, belum pernah bosan, dan tidak pernah ada pengaduan. Itu sebetulnya kalimat apa? Kalau kata-kata manusia mustahil punya sifat begitu. Makanya ini dalil yang menguatkan bahwa Islam agama yang benar. Quran firman Allah. Kalau itu kata-kata manusia, maka bandingkan dengan karya manusia. Cari kitab-kitab lain atau kitab yang dianggap suci, kumpulkan oleh Anda 1, 2, 3, 4, 5. Tanyakan pada pemeluknya, bisa nggak ngafalin itu, dan coba ulangi 17 kali dalam sehari. Kalau dia merasa bosan, ini menunjukkan bahwa itu bukan firman Tuhan, karena sifat manusia melekat di dalamnya.